Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Satrio. Thank you banget udah mau klik dan masuk ke video gue ini. Subscribe-nya dulu buat yang belum. Dan bagi yang udah, saya ucapkan terima kasih. Tolong simak sampai habis karena ini pasti bakal seru banget. Ya, langsung masuk aja ke videonya. Dan di video kali ini gue bakal membahas penyihir-penyihir yang paling terkenal yang pernah ada di dunia nyata. Mungkin kalian pikir kalian salah dengar ya. Enggak, ternyata beneran ada penyihir di dunia nyata ini tuh ada, nggak cuma di film-film doang. Dulu gue waktu kecil kalau ditanya gitu, gue sempat kepikiran gue tuh pengen jadi penyihir. Alhamdulillah. Jadi kan kalau penyihir itu kalau di Indonesia mungkin disebutnya kayak dukun ya. Tapi kalau di luar negeri disebutnya tuh penyihir, kayaknya kan keren gitu. Dan lagi kan gue tuh sering banget nonton film-film yang temanya sihir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau sekarang ya adalah Harry Potter. Kalau zaman dulu ada Sabrina the Teenage Witch. Buat yang kalian tahu Sabrina Teenage Witch, tahu nggak? Kalau tahu fix kalian sama kayak gue bangkotan. Sebelumnya gue nanya dulu nih, kalau kalian dengar soal penyihir, yang terlintas di benak kalian tuh apa? Topi sihir, kerucut itu, tongkat sihir, tongkat ajaib, sapu terbang, kucing hitam, kuali buat ramuan sihir, apalagi? Ya kan? Sama, gue juga gitu. Bahkan saking adanya dan melegendanya penyihir-penyihir di dunia nyata ini sempat mengilhami atau menginspirasi beberapa film tadi yang udah gue sebutin, Sabrina Teenage Witch. Kalau zaman dulu banget di tahun 70-an tuh pernah ada Yeni kalau nggak salah, tapi kan gue belum lahir tahun 70-an. Tapi sempat nonton tuh filmnya diputar ulang tuh di tahun 90-an. Kalau Sabrina the Teenage Witch itu di tahun 90-an, kayak 92, 93. Sorry, nggak, 98 gitu kayaknya. Kalian udah nonton belum? Gue sih masih SMP waktu itu. Kalian belum lahir pasti. Sampai ke generasi-generasi sekarang, Harry Potter, Fantastic Beasts, kalian taunya kan kayak gitu-gitu kan. Buat kalian yang lahir di tahun 2000-an, kasihan deh lo baru lahir. Tapi di video kali ini gue nggak bakal ngebahas film-film itu. Gue bakal ngebahas penyihir-penyihir yang bener-bener ada di dunia nyata. Nah, kayak apa serunya? Oke, kita langsung aja bahas yang pertama. Penyihir yang pertama yang bakal gue bahas adalah Walpurga Housemanin. Semoga ini bener gue pengejaannya ya. Penyihir ini, Walpurga ini berasal dari negara Perancis yang secara terang-terangan memang mengakui dia penyihir karena tadinya dia itu cuman diduga hanya sekedar pembunuh berantai. Karena apa? Dia sudah membunuh 40 orang anak dengan cara menghancurkan dahinya. Nah, ternyata dia sendiri yang ngaku justru kalau dia itu memang mendalami ilmu sihir dan telah bersekutu dengan iblis dengan tujuan apa tadinya sih? Dengan tujuan supaya dia tuh kaya dan jauh dari kemiskinan. Dan ternyata dia makin kesini-kesininya mendalami ilmu sihir, akhirnya dia jadi penyihir. Dan dia pun mengakui bahwa dia itu juga seorang vampir. Kok bisa manusia ngaku vampir? Ya karena memang dia mendekati dengan definisi vampir yang menghisap darah. Dia itu suka banget minum darah anak kecil. Dan pada akhirnya Walpurga ini dieksekusi mati karena pada waktu itu memang penyihir-penyihir banyak yang dieksekusi mati di Eropa sana. Jadi dia itu dimutilasi, kemudian potongan-potongan tubuhnya itu dibakar dan abunya itu ditaburkan ke sungai. Penyihir yang kedua yang bakal gue bahas di sini adalah Mother Shipton. Mother Shipton ini bukan nama yang sebenarnya ya. Nama yang sebenarnya adalah Ursula Sautel. Dan Mother Shipton ini adalah julukan untuk dia, si Ursula ini, yang diberikan kepada dia oleh orang-orang yang tinggal di kotanya, di Yorkshire namanya kotanya itu. Nah, si Mother Ursula ini, Ursula Sautel ini terlahir dengan cacat fisik sehingga dia itu diasingkan. Kenapa sih cacat fisik diasingkan? Karena memang cacat fisiknya itu cenderung mengerikan gitu loh. Jadi kakinya bengkok, hidungnya panjang mancung bengkok ke bawah kayak penyihir zaman dulu, pipinya cekung, matanya dalam. Pokoknya definisi penggambaran penyihir-penyihir zaman dulu kalau kita nonton di film-film kita zaman waktu kecil kan penyihirnya suka gitu kan. Dan juga banyak sekali kejadian-kejadian aneh di mana Mother Shipton ini berada. Pokoknya di mana si Ursula atau Mother Shipton ini ada, pasti ada aja kejadian aneh gitu. Dan dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, bisa meramalkan masa depan. Akhirnya dia ngaku tuh, memang kalau dia itu memang seorang penyihir. Setelah itu dia makinlah diasingkan. Udah tampangnya serem,
kejadian-kejadian aneh kalau ada dia bisa ngeramal masa depan, udah dicurigai penyihir, akhirnya dia ngaku pula, diasingkan lah dia makin. Dan konon katanya kenapa dia itu memiliki cacat fisik yang mengerikan begitu, konon ya katanya ibunya itu mengandung dan melahirkan dia pada waktu usianya tuh masih belasan, masih terlalu muda gitulah, sehingga menyebabkan dia tuh cacat fisik. Tapi kalau dipikir-pikir orang zaman dulu di Indonesia juga banyak juga kan yang menikah muda, belasan. Nenek aku aja umur 12 tahun melahirkan mamaku loh. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa tuh. Tapi sebenarnya mungkin ya bukan karena itu ya penyebabnya. Mungkin ada kemungkinan itu, tapi ada juga kemungkinan bukan karena itu sih, karena memang dia terlahir cacat aja. Tapi kasihan juga sih kalau aku mikir si Mother Shipton ini ya, karena cacat fisik aja dia diasingkan. Karena dia nggak jahat ya, nggak ada jahat-jahatnya kayak di film-film gitu, walaupun dia mengerikan tampangnya. Dia kan cuma ngeramal masa depan doang, ramal masa depan. Terus kalau kejadian-kejadian aneh kan bukan maunya dia, ya nggak sih? Justru ini kalau di Indonesia laris nih, diundang-undang nih di TV-TV, di channel-channel YouTube, ya kan? Dan Ursula ini hidup antara tahun 1488 sampai 1561. Penyihir yang ketiga yang mau aku bahas bernama Raymond Buckland. Dia ini hidup tahun 1960-an sampai sekarang lah ya. Ini masih baru kemarin, belum abad-abad yang lalu gitu, enggak, tahun 60-an dia. Walaupun pada akhirnya dia bertaubat, berhenti jadi penyihir tahun 1992. Tapi nggak tobat ya, nggak tobat gimana? Dia tetap tapi nggak melakukan praktek sihir, tapi justru dia menjadi pembicara sihir dan menulis buku-buku sihir. Gue pikir tadinya tobat ke jalan Tuhan, nggak mau jadi penyihir gitu ya. Ilmu yang dia pelajari adalah pengembangan dari ilmu sihirnya orang-orang aliran kepercayaan neopagan, penyembah berhala. Ilmu sihir para orang-orang neopagan itu bernama Gardnerian Wicca. Kemudian dikembangkan sama dia, diberi nama baru bernama Seax Wicca. Dan Raymond ini dikatakan banyak sekali memiliki pengikut-pengikut, dan sebagian besar pengikutnya 85% adalah perempuan. Nggak tahu kenapa. Ya, asli serius, gue penasaran banget sama buku sihir yang dia tulis tuh, ada nggak sih di Gramedia gitu, ada nggak sih? Penasaran nggak sih kalian? Gue sih penasaran loh. Entah-entah kan kalau kita belajar gitu ada mantra di situ pendatang uang, kita bim salabim gitu, tiba-tiba ada uang di kamar kita. Ya Allah, pesugihan, naudzubillah, enggak. Penyihir berikutnya bernama Etienne Gillis. Ini di negara Belanda pada tahun 1613. Jadi pada tahun 1613 di Belanda itu memang dikenal sebagai masa-masa kelamnya para penyihir. Kenapa begitu? Karena memang di tahun itu banyak sekali penyihir yang ditangkap. Ada 63 penyihir kira-kira yang telah ditangkap dan dieksekusi mati. Salah satunya si Etienne Gillis ini. Hal ini disebabkan di tahun itu banyak sekali terjadi kesialan-kesialan di negara Belanda sana. Salah satunya adalah wabah. Kemudian matinya binatang-binatang, matinya orang-orang dewasa, bahkan anak kecil. Nah, yang disalahin penyihir tadinya. Dan ternyata memang benar penyihir, karena pada waktu mau dieksekusi para penyihir itu kompak ngomong kalau bahwa sesungguhnya yang menyuruh mereka melakukan hal-hal keji ini adalah iblis. Ya iya, masa Tuhan. Nah, pada akhirnya di situ membuktikan kan, mereka sebelum dieksekusi udah ngaku kalau semua wabah itu adalah mereka yang membuat. Dan yang terakhir di video kali ini yang aku bahas, kenapa aku taruhnya di akhir, karena ini memang favorit aku. Kenapa favorit aku? Buat aku ini penyihir yang keren banget, definisi yang di film-film yang kayak Charm gitu. Namanya adalah Mary Laveau. Sorry kalau salah, bisa dibenarkan di kolom komentar. Mary Laveau. Jadi Mary Laveau ini sampai hari ini pun diakui sebagai ratu voodoo. Voodoo, sihir asal Afrika. Diketahui bahwa Mary Laveau ini bisa mengintimidasi orang-orang yang berbicara dengan dia. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang, dia mengendalikan gerakan tubuh seseorang, dan banyak sekali pejabat-pejabat negara yang datang untuk meminta saran ke dia, ke si Mary Laveau ini. Sama sih di sini juga gitu kan. Dia pun memiliki banyak sekali pengikut tentunya. Dan di saat penyihir-penyihir lain itu ditangkap di Eropa sana di zaman kegelapan, dia nggak ketangkep sampai pada akhirnya pada tahun 1881 dia meninggal dengan tenang di tempat tinggalnya. Seneng gue dengernya karena ada juga penyihir yang nggak dieksekusi mati, meninggal dengan tenang di kediamannya gitu. Karena apa ya, tadi aparat-aparat yang mau menangkap dia itu, yang mau nangkepin dia, itu tuh kayak disihir. Jadi otaknya itu kayak dicuci dengan ilmu sihirnya, karena dia kan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang.
Oke guys, jadi menurut kalian penyihir mana yang paling keren? Buat aku Mary Laveau ini paling keren. Silahkan ramekan kolom komentar di bawah, karena gue pengen banget denger komentar-komentar kalian penyihir mana yang paling keren. Dan buat kalian yang masih selama ini tahu penyihir adanya di film-film dengan penampakan-penampakan hidung bengkok dan lain sebagainya, ternyata ada juga si Mary Laveau yang keren, yang cantik. Dia penampakannya cantik dan dia kalau nggak salah hari-harinya dia tuh penata rambut gitu. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi yang tahu. Dan aku lebih bersemangat lagi membangun channel ini agar supaya lebih cepat berkembang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.